Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Aisyah serta Prof. Sri Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan limbah pabrik. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan proses pengolahan limbah pada pabrik tahu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmadini Rosika Fatimah dengan MPM 22031010169. Perkenalkan, nama saya Novia Nazifa, NPM 2203101155. Perkenalkan, nama saya Alia Kesha Intan Khairunisha dengan NPM 220310101156. Perkenalkan, nama saya Hasanah Hasan dengan NPM 220310101181. Perkenalkan, nama saya Nadia Angelina, MPM 2203110184. Jadi, latar belakang dari pengolahan limbah pabrik pada pabrik tahu yaitu industri tahu itu terus berkembang menghadapi tantangan serius dalam pengolahan limbah. Jadi, limbah cair dari hasil produksi tahu itu mengandung COD, BOD, dan TSS yang sangat tinggi, melebihi dari baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebagian besar pengusaha tahu itu membuang limbahnya itu langsung ke sungai tanpa pengolahan yang lebih lanjut. Jadi itu bisa menyebabkan pencemaran air, bau yang tidak sedap, dan juga gangguan dari ekosistem itu sendiri. Nah, hal itu bisa terjadi itu karena keterbatasan pengetahuan dari pengolah pabrik tahu itu sendiri dan biaya untuk membangun instalasi pengolahan limbah. Oleh karena itu, pengembangan IPAL itu efektif dan terjangkau menjadi solusi mendesak untuk mendukung industri tahu yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengolahan limbah cair dari pabrik tahu ini. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik limbah cair pabrik tahu, terutama kadar BOD, COD, dan TSS-nya. Yang kedua yaitu menentukan metode pengolahan limbah yang paling sesuai untuk menurunkan beban pencemar. Yang ketiga yaitu merancang sistem IPAL yang efektif dan efisien untuk menghasilkan effluent yang memenuhi baku mutu. Dan yang terakhir yaitu mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair dari pabrik tahu. Manfaat dari pembangunan IPAL ini itu yang pertama adalah membantu industri tahunya itu untuk memenuhi baku mutu sehingga aman dibuang ke lingkungan. Yang kedua, untuk mengurangi bau, kekeruan, serta pencemaran air yang ada pada area produksi. Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kenyamanan masyarakat pada sekitar pabrik. Dan yang keempat itu adalah mendesain IPAL yang dapat diterapkan pada industri skala kecil hingga menengah. Selanjutnya yaitu lokasi survei. Di sini kita mengambil industri tahu, pengolahan tahu yaitu di pabrik tahu Bangle yang beralamat di Bangle, Genukwato, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Dan jenis limbah yang akan kita teliti yaitu limbah cair. Nah, limbah cair ini dari proses perendaman, pemasakan, dan lain sebagainya. Untuk sistem IPA-nya sendiri di pabrik tahu Bangle belum ada sistem IPAL yang memadai sehingga limbah cair hasil pengolahan tahu masih dibuang secara cuma-cuma ke aliran air atau selokan. Selanjutnya yaitu proses pengolahan tahu, proses pengolahan tahu di industri tahu Bangle.
Yang pertama, pengolahan tahu pada dasarnya bertujuan untuk mengekstraksi protein dari kedelai, kemudian menggumpalkannya menjadi padatan. Untuk yang pertama, proses pertama yaitu persiapan. Tahap awal berupa pemilihan kedelai yang berkualitas. Kedelai harus bersih, tidak berjamur, dan tidak rusak. Tujuannya untuk memastikan kualitas produk akhir. Selanjutnya yaitu proses pencucian dan perendaman selama 2-3 jam. Tujuannya untuk menghidrasi kedelai agar teksturnya lunak dan memudahkan proses penggilingan. Selanjutnya yaitu proses penggilingan. Fungsi dari proses penggilingan ini yaitu memecah sel-sel kedelai sehingga protein dan lemak mudah diekstraksi. Selanjutnya yaitu proses pemasakan selama 30 menit. Tujuannya yaitu menonaktifkan enzim antinutrisi dan menghilangkan aroma langu, serta memaksimalkan ekstraksi protein. Selanjutnya yaitu dilakukan penyaringan selama 15 menit. Hasil dari penyaringan tersebut yaitu cairan berupa susu kedelai dan padatan berupa ampas tahu. Selanjutnya yaitu proses pencetakan, di mana susu kedelai ditambahkan koagulan, contohnya seperti cuka, garam kalsium, atau air asam fermentasi. Tujuannya yaitu untuk menggumpalkan protein kedelai menjadi padatan tahu. Untuk proses terakhir yaitu pemotongan. Setelah dipres dan mengeras, tahu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada baku mutu air limbah. Nah, berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2019 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri di Kabupaten Jombang. Untuk parameternya yaitu ada BOD dengan kadar maksimumnya sebesar 150 mg per liter, COD sebesar 300 mg per liter, TSS sebesar 150 mg per liter, dengan pH di kisaran antara 6-9 dengan kadar minyak dan lemak sebesar 15 mg per liter. Permasalahan yang ditimbulkan oleh pabrik tahu Benggul ini adalah tidak memilikinya instalasi pengolahan air limbah atau IPA yang sesuai standar, sehingga limbah cair yang berupa dari perendaman, pencucian, penggilingan, perebusan, serta pengepresan kedelai itu langsung dibuang ke lingkungan seperti selokan, sungai, atau lingkungan sekitarnya itu tanpa dilakukannya pengolahan. Yakni solusi dalam menangani limbah cair dari industri tahu. Inputan yang pertama yaitu berupa limbah cair industri tahu. Nah, limbah cair hasil produksi tahu yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan padatan organik tinggi. Nah, karakteristik dari limbah ini berupa berbau, keruh, dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak diolah. Selanjutnya, pengolahannya dimasukkan ke bak ekualisasi. Fungsinya untuk menyeragamkan karakteristik limbah baik dari debitnya, konsentrasi, maupun pH-nya. Hal ini dilakukan penting dikarenakan produksi tahu bersifat batch sehingga limbahnya itu tidak kontinu. Bak ini digunakan untuk menstabilkan aliran ke proses selanjutnya. Selanjutnya, bioreaktor anaerob ada 2 tahapan, yaitu bioreaktor anaerob dan biofiltrasi atau biofilter anaerob, di mana proses ini itu dilakukan proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme tanpa oksigen. Hasilnya, dia berupa pengurangan polutan organik hingga 70-80%. Kemudian yang kedua, produksi biogas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai energi. Outputan dari bioreaktor ini berupa air limbah yang telah berkurang pencemarannya, kemudian dialirkan ke bak pengendap akhir. Nah, bak pengendap akhir ini dia itu digunakan untuk memisahkan padatan tersuspensi atau lumpur biologis hasil proses anaerob. Prinsipnya yaitu gravitasi, di mana partikel berat akan mengendap dan menghasilkan air supernatan yang lebih jernih di bagian atas. Kemudian dimasukkan ke kolam saniter, di mana fungsinya yaitu tahap pemberian air secara alami. Prosesnya dilakukan dengan paparan sinar UV matahari, digunakan sebagai disinfektan alami, kemudian penguraian sisa polutan oleh mikroorganisme, dan stabilisasi kualitas air sebelum dibuang.
Nah, hal ini merupakan tahap terakhir untuk memastikan air limbah yang dibuang ke lingkungan itu benar-benar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.